Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan mulai materi pada malam hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu karena Engkau Allah yang mewahyukan dirimu, yang memperkenalkan dirimu kepada kami, Allah Tritunggal yang Esa. Dan Engkau juga yang mencatat seluruh sejarah dari awal hingga akhir, daripada alam semesta dan segala isinya dan segala peristiwa yang ada di dalamnya, terlebih-lebih sejarah keselamatan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk Alkitab, firman Tuhan yang tertulis, firman yang hidup dan yang sejati, yang kekal. Engkau karuniakan kepada kami, daripadanya kami boleh belajar mengenal Allah dan belajar melihat sejarah keselamatan yang dituliskan di dalamnya dari awal kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kami bersyukur berterima kasih. Kami memuji Engkau atas kebenaran-Mu yang Kau wahyukan kepada kami. Peristiwa penyaliban telah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tetapi bagi kami setiap saat, setiap tahun boleh tetap menikmati karya Kristus di atas kayu salib dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang begitu berlimpah. Dan tahun ini kami diberikan kesempatan untuk mempelajari bersama-sama 7 perkataan Yesus Kristus di atas kayu salib. Perkataan yang agung yang pernah dicatat di dalam sejarah. Sertai dan berkatilah kami 7 kali pertemuan ke depan. Bawalah kami masuk ke dalam hati-Mu ya Tuhan. Bawa kami masuk ke dalam pengertian yang benar akan 7 perkataan salib ini. Biarlah kami boleh mendapatkan kelimpahan dan membawa kami semakin kagum kepada Tuhan. Semakin insaf akan dosa kami dan semakin hidup mempermuliakan Tuhan. Kiranya Kristus anak domba Allah yang telah disembelih, satu-satunya yang ditinggikan, dipermuliakan di dalam pembahasan perkataan pertama pada malam hari ini dan pertemuan-pertemuan sampai 7 kali ke depan. Sembunyikan kami semua di belakang salib-Mu ya Tuhan, biarlah Kristus saja yang boleh dimuliakan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita malam ini akan langsung masuk ke dalam materi pertama, perkataan Yesus di atas kayu salib. Apakah ucapan yang keluar dari mulut Yesus ketika terpaku di atas kayu salib? Alkitab memberitahukan kepada kita bukan caci maki, bukan makian, bukan kutukan, bukan kemarahan, bukan seruan karena diperlakukan tidak adil, tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Yesus mengucapkan 7 perkataan salib dan itu menjadi satu catatan dalam sejarah. Tidak ada pernah orang yang dinaikkan ke atas kayu salib yang mengatakan perkataan yang agung dari atas kayu salib. Hanya Yesus Kristus. Dan kita bersyukur karena 7 perkataan salib yang keluar dari mulut Yesus dari atas kayu salib ini dicatat di dalam Alkitab. Sehingga dan Alkitab diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Dan saat ini kita dapat menikmati pembacaan Alkitab di dalam bahasa yang kita pahami. Bahasa Indonesia atau bahasa daerah kita masing-masing. Puji Tuhan. Untuk itu kita mau bersyukur dan mau membaca Alkitab setiap hari. Karena Alkitab ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa yang bisa kita pahami dengan baik. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perkataan yang kedua, hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Perkataan yang ketiga, ibu inilah anakmu, inilah ibumu. Perkataan yang keempat, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perkataan yang kelima, aku haus. Keenam, sudah selesai atau genaplah
perkataan yang ketujuh, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Malam ini kita akan membahas secara khusus perkataan yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mari kita membuka Alkitab bersama-sama dari Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 33 sampai ayat yang ke-38. Bapak Ibu dapat mengikuti pembacaan Alkitab di rumah masing-masing. Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 38. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tertulis di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Sedemikian jauh firman Tuhan yang akan kita bahas sehubungan dengan perkataan Tuhan Yesus yang pertama di atas kayu salib. Matthew Henry memberikan penafsiran terhadap Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Perkataan Yesus di atas kayu salib. Ini adalah doa Yesus bagi para musuhnya. Ya Bapa, ampunilah mereka. Nah, 7 perkataan yang luar biasa yang diucapkan Kristus setelah ia dipakukan di atas kayu salib dan sebelum ia mati. Salah satu alasan mengapa dia harus mati di atas kayu salib adalah supaya ia dapat terus berkhotbah sampai akhir hayatnya. Sehingga ia bisa memuliakan Bapanya dan membangun iman mereka yang ada di sekelilingnya. Nah, ini yang kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Selama hidupnya, Yesus hidup dengan sempurna. Yesus pernah berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Dan Alkitab mencatat, seluruh manusia telah jatuh ke dalam dosa bersama dengan Adam. Hanya Yesus manusia sejati yang tidak berdosa. Dan seumur hidupnya, Yesus hidup melakukan kehendak Bapa. Sampai dia naik ke atas kayu salib. Itu adalah kehendak Bapa yang harus digenapkan. Dan Yesus di dalam hidupnya yang benar itu menjadi satu kesaksian, menjadi satu khotbah. Sampai dia mati di atas kayu salib. Seluruh hidup Yesus Kristus adalah hidup sebagai satu khotbah yang nampak, yang dapat dilihat dan dinikmati orang yang ada di sekelilingnya. Nah, demikian Bapak Ibu kita sekarang bisa berefleksi terhadap hidup kita. Apakah hidup kita menjadi khotbah yang dapat dilihat, yang dapat dinikmati oleh orang lain? Malam hari ini mari kita sekali lagi merendahkan diri di hadapan Tuhan, dikoreksi oleh firman Tuhan, diarahkan kembali kepada kebenaran, dan tentu saja kita harus bersedia untuk bertobat. Jikalau Roh Kudus mengkoreksi, menegur kita atas dosa kita ketika firman Tuhan diberitakan. Yesus mengucapkan doa ini segera setelah dia dipakukan di atas kayu salib. Bapak Ibu, di dalam Alkitab dicatat, Yesus disalibkan bersama dengan 2 penjahat. Dan 2 penjahat itu, bukan hanya mereka mencaci maki orang yang menyalibkan mereka, bukan hanya mengutuki orang yang ada di bawah salib, para penjahat itu menggambarkan siapa mereka. Apa yang ada di dalam hati mereka. Mereka sadar, hitungan jam mereka akan mati. Maka orang yang ada di atas kayu salib, biasanya mereka akan mengeluarkan apa yang menjadi isi hati mereka. Demikian juga 2 penjahat yang disalibkan di kanan dan di kiri Yesus Kristus. Mereka mencaci maki orang-orang di bawah salib. Mereka mengutuki. Demikian juga mereka mengolok-olok Yesus.
Orang yang di bawah di bawah salib mengolok-olok Yesus, dikatakan para pemimpin agama mengolok-olok, turunlah jikalau engkau adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Selamatkan dirimu. Para prajurit juga mengolok-olok Yesus. Dan dua penjahat yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus, Alkitab mencatat mereka juga mengolok-olok Tuhan Yesus. Bapak Ibu lihat, manusia biasa, ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, maka karakter kita yang asli akan keluar. Kalau keadaan adalah normal, biasa, bahkan mendukung keadaan kita baik, maka karakter kita akan menjadi baik. Karakter yang buruk pun bisa menjadi dijinakkan. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, dan sekarang kita bicara tentang kesulitan bukan karena kita yang melakukan, dan kesulitan yang dialami oleh Tuhan Yesus bukan karena akibat daripada perbuatannya. Yesus diperhadapkan dengan ketidakadilan. Kalau dua penjahat ini, kita bisa melihat mereka menerima keadilan. Tetapi peristiwa penyaliban Yesus di atas kayu salib bersama dengan dua penjahat sungguh ditunjukkan satu kontrak yang sangat jelas sekali. Dua penjahat ini adalah manusia berdosa, sedang menerima upah perbuatan mereka. Tetapi Yesus naik ke atas kayu salib bukan karena upah dosa yang dibuatnya, tetapi dalam rangka mentaati Bapa yang telah merencanakan keselamatan bagi semua umat pilihan sepanjang zaman. Yesus taat naik ke atas kayu salib. Kalau kita melihat, jikalau Yesus tidak mau taat naik ke atas kayu salib, dia adalah Allah 100%, dia adalah manusia 100%. Ketika prajurit dan pemimpin-pemimpin agama datang ke Taman Getsemani untuk menangkap Yesus, ketika Petrus melihat guru Yesus dalam bahaya, dia potong telinga Malkus. Pada saat itu kita lihat Yesus menunjukkan kuasanya. Dia ambil telinga Malkus yang sudah lepas itu, dia tempelkan. Dia tunjukkan dia adalah Allah yang punya kuasa menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Menempelkan telinga Malkus yang sudah putus itu. Dan ketika Yesus berkata, siapakah yang kalian cari? Lalu mereka mengatakan, kami mencari Yesus, orang Nazaret. Lalu Yesus menjawab, akulah dia. Ketika Yesus menjawab, akulah dia, semua prajurit dan orang bersama dengan mereka terlempar ke belakang. Hanya Yesus berkata, akulah dia. Kalau Yesus tidak taat naik ke atas kayu salib, terlalu gampang Yesus untuk menghabiskan semua musuh-musuhnya. Malam itu Yesus menyerahkan dirinya. Dia diadili dan diadili. 6 kali malam itu setelah dia ditangkap, diadili. Dari Pilatus ke Hanas, Kayafas. Dan Yesus tidak banyak berbicara. Bahkan Pilatus memberikan rangsangan, aku yang dapat membebaskan kamu, Yesus, berbicara kepadaku. Dan Yesus membuka mulutnya. Hei Pilatus, engkau sekarang punya kuasa. Engkau harus tahu, kuasamu itu berasal dari atas. Jikalau kuasamu tidak diberikan dari atas, engkau tidak menjadi penguasa saat ini. Alkitab mencatat, Pilatus tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Paling tidak 3 kali Pilatus mengatakan, aku tidak menemukan kesalahannya. Aku tidak menemukan kesalahannya. Aku tidak menemukan kesalahannya. Tetapi para pemimpin agama Yahudi, mereka tidak peduli Yesus salah atau tidak. Mereka hanya mau Yesus harus disalibkan. Dan Yesus diam. Ketika dia diadili dengan syarat tidak adil, dia diam. Ketika diputuskan dia harus naik ke atas kayu salib, juga dia diam. Dan ketika dia dinaikkan ke atas kayu salib,
Kedua penjahat sudah mencaci maki, mengutuki orang-orang di sekitar salib itu. Yesus diam. Yesus diam. Dan ketika Yesus membuka mulutnya, dia menengadah dan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Kalimat yang pertama yang diucapkan oleh Yesus di atas kayu salib adalah sebuah permintaan. Ya Bapa, ampunilah mereka. Yesus berdoa untuk para perampok, seperti yang dinubuatkan di dalam Yesaya 53 ayat 12. Ditambah dengan doa Yesus di dalam Yohanes pasal 17. Menyempurnakan doa syafaat yang dipanjatkan untuk murid-muridnya. Di kitab Yohanes, Yesus berdoa untuk para orang kudus, para murid-muridnya, supaya Allah Bapa menjagai mereka, melindungi mereka, memelihara mereka. Di dalam Lukas pasal yang ke-23, Yesus berdoa untuk orang-orang berdosa yang tidak layak dan yang tidak pantas mendapatkan belas kasihan. Matthew Henry memberikan penafsiran bahwa doa Yesus, kalimat yang pertama, doa Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka. Ini bukan hanya doa, mohon pengampunan atas dosa-dosa para prajurit yang telah membelenggu tangannya, yang telah mencambuk dia, dan yang telah memaku tangan dan kakinya. Bukan hanya dosa guru-guru agama Yahudi yang tidak mau percaya kepadanya. Bukan hanya doa pengampunan atas 2 perampok yang diselipkan bersama dengan dia. Tetapi doa ini adalah doa untuk semua orang yang adalah musuh Injil, musuh kerajaan Allah. Ya Bapa, ampunilah mereka. Dari atas kayu salib, Yesus berdoa, mohon pengampunan atas semua dosa orang yang akan percaya kepada Kristus yang tersalib. Orang yang akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, di sini Yesus menjalankan peranannya sebagai imam, mewakili manusia di hadapan Allah. Tetapi yang berbeda adalah Yesus tidak membawa korban mati, korban binatang yang disembelih. Yesus membawa dirinya sendiri sebagai korban yang menyempurnakan seluruh sistem pengorbanan dalam perjanjian baru. Memberikan korban yang sempurna dan korban yang final. Dia mempersembahkan tubuhnya kepada Bapa. Perkataan ini merupakan kalimat pengantara yang menerangkan maksud dan makna kematiannya. Ya Bapa, ampunilah mereka. Bukan hanya orang-orang ini, tetapi juga semua orang yang bertobat dan percaya pada Injil sepanjang zaman. Baik mereka yang ada di perjanjian lama, yang percaya kepada nubuatan atau janji tentang kedatangan Kristus, maupun semua orang dalam perjanjian baru yang percaya kepada berita Injil tentang peristiwa yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Yesus berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka. Pengampunan diberikan hanya dengan syarat ini. Bapa, aku menderita dan mati supaya orang-orang berdosa yang malang ini dapat diampuni. Jadi hanya satu syarat. Dan itu ada pada Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus rela naik ke atas kayu salib. Karena syarat pengampunan bagi umat pilihan sepanjang zaman hanya jika Yesus menderita dan mati di atas kayu salib. Mari kita perhatikan hal berikut ini. Yang pertama, hal yang luar biasa yang dibayarkan dan diperoleh dengan susah payah oleh Kristus melalui kematiannya adalah pengampunan dosa bagi kita. Yesus berdoa, minta pengampunan kepada Bapa bukan tanpa pengorbanan. Dia membayarnya dengan kematiannya. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Allah sejati dan manusia sejati. Dan ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, Alkitab mencatat dia hidup dengan sempurna. Yesus yang hidup dengan sempurna ini, ketika dia mati, korbannya diterima oleh Allah Bapa. Korban manusia yang sempurna menggantikan semua manusia yang berdosa. Karena Allah yang menetapkan menggantikan manusia adalah manusia.
Itu sebabnya Yesus menjadi manusia. Dan Yesus mati untuk menggantikan hukuman saudara dan saya. Yang kedua, inilah mengapa Kristus berdoa bagi kita, orang yang bertobat dan percaya kepada apa yang dilakukannya. Darahnya berteriak, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Jadi satu syarat melalui kematian Kristus, itu sebabnya Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, melalui 7 perkataan salib yang akan kita bahas 7 kali ke depan, hendaknya memberikan kesadaran kepada kita bahwa keselamatan hanya ada pada Kristus. Dan jika keselamatan hanya ada pada Kristus, berarti orang Kristen yang menerima amanat agung, "Pergilah, jadikan semua bangsa muridku," adalah satu perintah yang tidak dapat kita pilih, ya atau tidak. Kita harus mentaati, melaksanakan amanat agung itu, memberitakan Injil Kristus. Karena hanya melalui pendengaran akan Injil Kristus, Roma 10 ayat 17. Melalui pendengaran akan Injil Kristus, iman yang sejati akan dimunculkan. Bapak Ibu, mari kita mentaati amanat agung ini. Ladang kita adalah sekolah. Baik sekolah formal maupun sekolah minggu. Maupun anak-anak di rumah kita. Anak cucu kita di rumah kita. Mari kita memberitakan Injil kepada anak-anak itu. Supaya mereka mendapatkan iman yang sejati. Karena hanya dengan mereka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka Roh Kudus akan menciptakan iman di dalam hati mereka. Dan jika Roh Kudus menciptakan iman dalam hati mereka, maka mereka akan memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Dan pada waktu mereka masih hidup, maka mereka menjadi manusia baru di dalam Kristus. New life in Christ. Kehidupan mereka akan terus diperbaharui, karakter mereka akan terus diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Maka anak-anak murid kita itu akan menjadi anak-anak yang cerdas karena kita mengajar mereka pengetahuan. Tetapi tidak hanya cerdas, tetapi mereka akan memiliki iman dan karakter Kristen. Yang ketiga, orang paling berdosa sekalipun dapat mengharapkan belas kasihan melalui Kristus jika mereka bertobat. Jika. Jadi orang yang paling berdosa. Dikatakan tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Kecuali mereka menolak kesaksian Roh Kudus tentang karya Kristus di atas kayu salib. Yang disebut dengan dosa menghujat Roh Kudus. Sekalipun mereka itu menganiaya dan membunuh Yesus yang ada di bawah kaki salib itu. Yesus tetap berdoa supaya Bapa mengampuni mereka. Seorang narapidana yang pernah saya alami ketika saya pelayanan di salah satu kota di Papua. Tuhan mengampuni dosa saya. Sambil air matanya mulai keluar. Seorang bapak yang gagah, perkasa yang besar, tinggi besar, berotot. Tapi ketika diinjili, menangis bertanya, "Mungkinkah Tuhan mengampuni dosa saya?" Saya bertanya, "Pak, dosa Bapak sebesar apa? Sebanyak apa?" Dikatakan, "Bu, dosa saya besar sekali." Saya katakan, "Seperti apa dosa Bapak?" Lalu beliau menjelaskan, "Membunuh. Saya bukan hanya membunuh, menghilangkan nyawa orang, tapi saya sangat jahat. Saya tombak orang itu, saya dirikan di antara dua pohon pisang." Tidak berhenti sampai situ. Saya tidak puas. Orang itu di sana meradang menuju kematiannya. Dan setelah dia mati di antara 2 pohon pisang, saya cabut dan saya cincang. Bapak Ibu, waktu saya mendengarkan pengakuan itu, saya gemetar. Hati saya ngilu. Di kemudian hari saya belajar, ketika kita melayani orang, konseling, pelayanan pribadi, ketika mereka mau mengaku dosa, kita tidak perlu harus mendengarkan pengakuan mereka secara detail. Karena pengakuan dosa yang paling penting itu ada di hadapan Tuhan. Waktu kita konseling, orang tidak perlu harus memberitahukan dosanya secara detail kepada kita. Kalau mereka sudah mengakuinya di depan Tuhan, Tuhan ampuni.
Dan kita hanya membimbing mereka untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, poin yang ketiga ini, orang yang paling berdosa. Jika mereka bertobat, maka dosa mereka akan diampuni. Yang kedua, kalimat Yesus di atas kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka. Itu adalah permohonan. Yang kedua adalah unsur pembelaan. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 8 dikatakan, sebab jika mereka tahu, mereka tidak akan menyelipkan diri. Sokrates berkata, jikalau seseorang tahu, dia tidak akan berbuat jahat. Kalau seseorang berbuat jahat, adalah karena dia tidak memiliki pengetahuan yang sungguh-sungguh. Tetapi Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah perbedaan Sokrates dengan Kristus? Perbedaannya adalah ketika Kristus mengatakan hal ini, Yesus sedang berada di atas kayu salib, mengalirkan darahnya bagi orang yang didoakannya, bagi Bapak, Ibu, dan saya, dan bagi semua orang percaya sepanjang zaman. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika kita masih berdosa dan belum dilahir barukan, keberadaan manusia berdosa itu adalah pikirannya gelap. Mata rohaninya buta, telinga rohaninya tuli, hatinya keras, membatu. Hanya ketika kita menerima anugerah, ketika mendengarkan firman Tuhan, maka Roh Kudus akan mencerahkan, akan menerangi pikiran kita. Akan mencelikkan mata rohani kita sehingga kita dapat melihat keagungan Tuhan. Akan membuka telinga rohani kita sehingga kita dapat mendengar dengan jelas. Dan melembutkan hati kita yang keras. Menggantikan hati batu menjadi hati daging. Menggemburkan hati kita seperti tanah yang subur. Sehingga ketika firman diberitakan, pikiran kita dapat mengerti pemberitaan firman itu dengan jelas. Mata kita dapat melihat kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan. Telinga kita dapat mendengar dengan jelas. Dan hati kita sudah menjadi gembur seperti yang subur. Firman itu bisa sering sekali kita menemukan daripada orang yang sudah tertangkap karena melakukan kejahatan. Katakanlah seorang yang telah melakukan pembunuhan terhadap apakah orang lain atau anggota keluarganya. Ketika ditanya, kenapa saudara melakukan hal itu? Sering sekali kita mendengarkan kalimat, saya kilaf. Pikiran saya gelap, mata saya buta. Itu benar Bapak Ibu. Apa yang mereka katakan itu benar. Pikiran gelap. Kilaf. Mata buta. Hanya jika Roh Kudus menerangi pikiran kita, maka kita dapat berpikir dengan terang. Sedangkan ketika Sokrates mengatakan kalimat itu, mungkin dia sedang duduk dengan santai di kursi mejanya. Itu hanyalah perkataan seorang filosofer, seorang filsuf. Dan tentu saja perkataan seorang filsuf bukanlah kebenaran mutlak. Kematian Yesus di atas kayu salib bukanlah titik akhir. Tetapi kematian pemimpin-pemimpin agama adalah titik akhir dari segala pekerjaan mereka. Tadi diperbandingkan Kristus dengan Sokrates, Kristus dengan filosofer, dengan filsuf. Sekarang diperbandingkan dengan pemimpin agama. Kematian Kristus di atas kayu salib bukan titik akhir. Karena kematian Kristus adalah kematian menggenapkan rencana kehendak Allah. Mematikan kuasa kematian. Upah dosa ialah maut. Yesus naik ke atas kayu salib, mati. Kematian Yesus di atas kayu salib adalah kematian yang mematikan kuasa dosa. Itu sebabnya setiap orang yang percaya kepada Kristus yang mati di atas kayu salib
dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, maka mereka tidak akan lagi mendapatkan upah kematian yang kekal. Memang akan menerima akibat dosa ialah maut. Mati secara fisik, iya akan menerima. Tapi tidak lagi menerima kematian atau hukuman yang kekal akibat dosa. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia dikuburkan, dia bangkit pada hari yang ketiga. Menampakkan diri 40 hari kepada banyak orang, bukan hanya 1-2 orang. Untuk membuktikan dia bangkit dari antara orang mati. Dan dia naik ke surga. Roh Kudus diutus. Maka seluruh karya keselamatan dikerjakan Kristus di atas kayu salib. Sampai saat ini terus diberitakan melalui pekerjaan Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa. Jadi kematian Kristus bukan titik akhir, tetapi kematian seluruh pemimpin agama adalah titik akhir. Ketika mereka menghembuskan nafas terakhir, jam hidupnya berhenti, maka semuanya berakhir dan mereka tidak pernah bangkit. Kematian Kristus bukan akhir, melainkan menggenapi misi keselamatan yang telah direncanakan oleh Allah Bapa di dalam kekekalan. Yesus bukan memohon pengampunan tanpa pengorbanan, bukan pengampunan yang bersifat otomatis, dan juga bukan pengampunan yang bersifat universal. Yesus meminta pengampunan dengan pengorbanan, mengorbankan dirinya. Jadi jelas pengampunan yang diminta oleh Yesus kepada Allah Bapa bukan pengampunan yang otomatis seperti membalik telapak tangan. Juga pengampunan yang diminta oleh Yesus di atas kayu salib bukan pengampunan yang bersifat universal. Dalam arti bukan untuk semua orang, hanya untuk orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Bapak Ibu, kita ini orang Kristen mayoritas, ya. Karena kita dilahirkan dalam keluarga Kristen. Tetapi yang perlu kita perhatikan dan garis bawahi Bapak Ibu. Kita dilahirkan dalam keluarga Kristen. Anak-anak murid kita juga dilahirkan dalam keluarga Kristen. Tetapi tidak otomatis kita beriman kepada Kristus. Di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang, bukan semua orang, setiap orang yang percaya kepada Kristus yang telah mati di atas kayu salib, bangkit dan naik ke surga, mereka tidak akan menerima hukuman yang kekal, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Maka Bapak Ibu, masing-masing kita secara pribadi perlu menyatakan iman secara pribadi kepada Kristus. Keselamatan itu bukan keluarga. Keselamatan itu bukan gereja. Ya bukan dikatakan semua umat Tuhan dari GKI silakan masuk ke dalam surga, bukan ya. Keluarga Bapak Sitorus misalnya. Itu tidak dipanggil, tapi akan satu demi satu. Nama tertulis dalam buku kehidupan. Berarti keselamatan itu bersifat pribadi. Mari Bapak Ibu, pastikan diri kita sebagai edukator, sebagai pemimpin bagi anak-anak kita. Kita sudah lahir baru. Berikutnya, mari kita pastikan satu demi satu murid-murid kita di sekolah, di gereja, anak-anak kita, cucu kita di rumah. Satu demi satu, mereka menyatakan iman, percaya dari hati, mengaku dengan mulut, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Supaya anak-anak ini sungguh menjadi generasi yang beriman. Generasi muda yang akan memimpin gereja Tuhan di masa mendatang. Pemimpin-pemimpin yang sudah dilahirbarukan. Pengampunan hanya melalui Kristus yang mengalirkan darah, berkorban mati untuk Anda dan saya, dan semua orang yang percaya kepada Yesus sepanjang zaman. Mari kita memperhatikan yang pertama, orang yang menyalibkan Tuhan Yesus tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu sebabnya Yesus mengatakan dalam konteks itu, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka menjelek-jelekan agama, tidak tahu apa yang mereka katakan. Ya, di dalam YouTube mungkin Bapak Ibu pernah melihat ada seorang muda ambil Alkitab injak-injak ludahi. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan hal ini terjadi karena mereka memang tidak bersedia mengetahuinya. Tidak bersedia belajar. Beberapa waktu yang lalu saya menyaksikan dalam satu YouTube
perbincangan seorang pemuda Indonesia dengan Christian Prince. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar nama ini. Christian Prince. Christian Prince ini menyatakan bahwa agama Islam itu dengan semua yang dituliskan di dalamnya adalah palsu. Lalu seorang pemuda ini berhasil berhubungan melalui telepon dan direkam perbincangan itu. Seorang pemuda Indonesia ini mengatakan kepada Christian Prince, Christian Prince, mengapa Anda menjelek-jelekkan agama saya? Mengapa Anda menjelek-jelekkan Nabi saya itu Muhammad? Lalu Christian Prince mengatakan, excuse me, maaf, saya tidak pernah menjelekkan agama Anda. Saya tidak pernah menjelekkan Nabi Anda. Saya hanya memberitahukan kebenaran. Lalu pemuda Indonesia ini mengatakan, bagaimana Anda menyatakan itu kebenaran? Karena saya agama Islam, agama keluarga saya, dan agama masyarakat Indonesia secara mayoritas. Lalu Christian Prince mengatakan, ya, saya sedang menjelaskan isi Alkitab Anda, isi Quran Anda. Dan itu adalah penjelasan saja, bukan saya yang menjelekkan agama Anda, bukan saya menjelekkan Nabi Anda. Tapi saya sedang memaparkan isinya. Lalu kemudian Christian Prince memberikan bukti-bukti, bahasa Arab, terjemahannya, dan logikanya. Lalu pemuda Indonesia ini tertawa. Lalu Christian Prince mengatakan, mengapa Anda tertawa? Pemuda Indonesia mengatakan, iya sekarang saya mengerti. Bahwa Anda tidak menjelekkan agama saya, tapi Anda sedang menyatakan kebenaran. Sampai pada akhirnya setelah dijelaskan, Bapak Ibu, setelah menjawab pertanyaan pemuda ini, lalu Christian Prince mengatakan, sekarang Anda harus mendengarkan saya berbicara. Lalu Christian Prince memberitakan Injil secara singkat, padat, tetapi itu adalah Injil yang sejati, Kristus. Dan kemudian pemuda ini mengatakan, saya Muslim, keluarga saya Muslim. Bagaimana saya menjadi percaya kepada Kristus? Lalu Christian Prince mengatakan, kalau ada satu tempat yang sangat gelap, apa yang dibutuhkan di dalam kegelapan? Lalu dikatakan terang. Benar, terang. Kalau Anda tidak percaya kepada Kristus, bagaimana terang itu sampai kepada keluarga Anda? Lalu pemuda Indonesia mengatakan, I get the point, saya tangkap poinnya. Lalu mengatakan, sekarang saya mau percaya kepada Yesus. Bapak Ibu lihat, pemuda ini tidak menolak untuk mencari tahu. Dia mencari tahu, maka dia mendapatkan anugerah. Yang berikutnya adalah, terdapat ketidaktahuan yang boleh dikatakan bisa mengurangi tingkat kesalahan sebuah dosa, yaitu kebodohan yang diakibatkan kurangnya sarana pengetahuan atau ketidakmampuan untuk menerima pengarahan karena kurangnya pendidikan atau kelalaian. Jadi kita sebagai guru agama Kristen, dari awal pertemuan kita, saya sudah mengatakan kepada Bapak Ibu, mari kita memiliki semangat belajar. Mari kita memiliki semangat memberikan dari kelimpahan, supaya anak-anak itu menjadi anak-anak yang berbahagia. Yang berbahagia. Mereka juga mengerti prinsip iman Kristen dari sejak kecil. Sehingga sampai mereka tua, tidak akan pernah menyimpang dari kebenaran. Tidak pernah menyimpang dari iman yang sejati. Kenapa? Fondasi kuat, fondasi kokoh. Dan sebagai guru adalah panggilan kita. Nanti Yesus akan datang kembali. Dia akan meminta pertanggungjawaban. Apakah kita telah melaksanakan tugas panggilan kita sebagai guru dengan benar sesuai dengan kehendak Allah? Yaitu mengajarkan kebenaran kepada anak-anak, yaitu membawa mereka berjumpa dengan Kristus dan mereka menjadi orang-orang yang beriman kepada Kristus. Tidak lama kemudian doa Kristus ini pun terjawab, sebab banyak dari antara mereka yang ikut terlibat dalam kematian Kristus kemudian bertobat setelah mendengarkan khotbah Petrus. Setelah Yesus mati, bangkit pada hari yang ketiga, lalu 40 hari Yesus menampakkan diri. Dan Yesus naik. 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Ketika Roh Kudus turun, Petrus berkhotbah. 3.000 orang bertobat.
termasuk orang-orang yang ada di sekitar salib yang menyalibkan Yesus. Saya percaya mereka pun ada yang bertobat. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan dari Yerusalem, Yesus yang telah memberikan amanat agung kepada para muridnya. Karena itu, pergilah jadikan semua bangsa murid. Yesus mengatakannya, kamu jangan pergi kemana-mana sebelum Roh Kudus turun. Itu kuasa yang akan menyiapkanmu menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Maka ketika Roh Kudus turun, Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Setelah itu, para rasul terus, ya, gelombang pekerjaan Roh Kudus itu terus bergerak sampai ke ujung bumi. Sampai kita di Indonesia sekarang. Tidak pernah berhenti. Gelombang pekerjaan Roh Kudus itu dimulai dari Yerusalem. Sebelum Yesus naik ke surga, memberikan amanat agung. Pergi sampai ke ujung bumi. Jadikan sebuah bangsa muridku. Hal ini dicatat supaya menjadi teladan bagi kita juga. Pertama, kita harus memanggil Allah sebagai Bapa dalam setiap doa kita. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doa ketika murid berkata kepada Yesus, Guru, ajarlah kami berdoa. Yesus memberikan pola doa. Berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Ketika Yesus berdoa di atas kayu salib, juga memberikan satu petunjuk. Bapa, ampunilah mereka. Sebutan Bapa. Kita harus memanggil Allah sebagai Bapa dalam setiap doa kita. Dan datang kepadanya dengan hormat dan percaya layaknya seorang anak terhadap ayahnya. Yang kedua, hal besar yang harus kita minta kepada Allah adalah pengampunan dosa. Baik dosa kita sendiri maupun orang lain. Yesus membuktikan dirinya sebagai manusia sejati naik ke atas kayu salib, bukan manusia berdosa. Yesus tidak berkata, Bapa ampunilah dosaku dan ampunilah dosa mereka. Tidak. Para imam ketika mereka membawa korban ke dalam bait suci, mereka harus terlebih dahulu memberikan korban penghapus dosa atas diri mereka. Baru kemudian mereka membawa korban penghapus dosa bagi umat Tuhan. Tetapi ketika Yesus mempersembahkan dirinya, Yesus tidak membawa korban penghapus dosanya. Bahkan ketika Yesus berdoa untuk pengampunan dosa orang percaya sepanjang zaman, Yesus tidak berkata, ampunilah dosaku dan dosa mereka. Tetapi Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka. Bapak Ibu, mari kita belajar dari Yesus, meminta pengampunan. Kalau kita sudah menerima pengampunan, mari kita berdoa untuk pengampunan dosa orang lain. Daniel berdoa, Bapak, ya Tuhan, ampunilah dosa nenek moyangku. Karena Daniel tahu mereka dibuang ke Babel karena dosa nenek moyangnya. Kita juga bisa berdoa. Berdoa untuk dosa para pemimpin kita. Baik pemimpin kita dalam gereja, pemimpin di sekolah, pemimpin dalam masyarakat. Bisa kita menjadi pendoa syafaat. Yang ketiga, kita harus berdoa bagi musuh-musuh kita. Dan bagi mereka yang membenci, menganiaya kita dengan tidak membesar-besarkan kesalahan mereka, seperti yang seharusnya kita lakukan dengan kesalahan-kesalahan kita. Sering sekali kita mendengar ketika orang berseteru, ya, marah satu dengan lain, bermusuhan satu dengan lain, maka yang keluar dari mulut mereka adalah, saya tidak akan pernah melupakan kejahatanmu, saya tidak akan pernah melupakan perbuatanmu sampai masuk ke liang kubur. Nah, itu ada perkataan, saya pikir orang Kristen tidak mungkin mengatakan hal seperti itu. Karena Alkitab mengajarkan kepada kita, kasihi musuhmu. Dan di atas kayu salib, Yesus mengajarkan kita untuk berdoa bagi musuh-musuh kita. Jadi sekarang kita melihat ketika Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Di atas kayu salib, Yesus memberikan contoh teladan konkret. Yesus tidak hanya mengajar kasihi musuhmu, tapi Yesus berdoa bagi musuhnya. Kita juga harus bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah untuk meminta pengampunan bagi dosa-dosa yang telah mereka perbuat kepada kita. Ya, orang-orang yang mungkin ada pernah melakukan kejahatan dan itu adalah dosa di hadapan Tuhan terhadap kita. Inilah contoh yang diperagakan Kristus sendiri sesuai dengan aturan yang diberikannya. Kasihilah musuh-musuhmu.
dalilnya dalam Kristus, dalam Yesus sudah mengampuni dosa kita, bagaimana mungkin kita tidak mau mengasihi dan berdoa bagi musuh-musuh kita. Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maukah Bapak, Ibu, dan Saudara malam ini merendahkan diri dan berkata, Tuhan, ampunilah saya yang berdosa ini. Dan kemudian kita juga akan meminta, ampunilah. Kita menyebut nama satu demi satu orang yang pernah melukai kita, yang menjahati kita. Dan kita tidak lagi mengingat-ingat dosa mereka. Karena Bapa Allah sudah mengampuni dosa kita, dan kita juga meminta kekuatan daripada Tuhan untuk mengampuni dosa orang lain kepada kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Malam ini kami boleh belajar dari perkataan Yesus yang pertama di atas kayu salib. Doa permintaan pengampunan atas dosa semua orang yang adalah musuh Injil. Dan juga kami belajar pada malam hari ini, Yesus mengajar mengampuni musuh-musuh. Tetapi bukan hanya mengajar, Yesus mempraktekannya, menunjukkan satu bukti pengajaran yang dihidupinya di atas kayu salib. Dengan mendoakan semua musuh-musuh Injil, musuh kebenaran, dan minta pengampunan daripada Allah Bapa. Bapa di surga, tolonglah kami. Ampuni segala dosa kami. Dan biarlah Roh Kudus masuk dan tinggal dalam hati kami, agar kami dilahir barukan menjadi manusia baru dalam Kristus. Dan biarlah kami juga boleh belajar berdoa untuk dosa-dosa orang-orang ada di sekeliling kami, baik yang mereka lakukan terhadap kami maupun terhadap orang lain, bahkan dosa-dosa para pemimpin kami yang mengakibatkan masyarakat dirugikan. Bahkan pemimpin di gereja kami. Bapa di surga, kami sangat rindu Engkau mengirimkan kebangunan rohani di tengah-tengah gereja kami, di tengah-tengah sekolah kami, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Pakailah kami Tuhan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami mengingat anak-anak murid kami yang sudah kembali PTM. Kiranya Engkau memberkati murid-murid kami satu demi satu. Ada waktu bagi kami berjumpa muka dengan mereka. Ingatkan kami Tuhan untuk menginjili mereka satu demi satu. Membimbing mereka, mengarahkan mereka berjalan dalam kebenaran. Mempersiapkan mereka menjadi generasi yang akan meneruskan tongkat estafet pekerjaan Tuhan di masa mendatang. Menjadi pemimpin-pemimpin di masa mendatang. Baik pemimpin di dalam keluarga Kristen, pemimpin dalam gereja, pemimpin dalam masyarakat. Terima kasih Bapak. Kami akan mengakhiri pertemuan kami pada malam hari ini dan masuk ke dalam diskusi dan juga akan beristirahat. Kami mohon besertalah dengan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Ibu Tri untuk memimpin kita dalam tanya jawab. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan materi dengan sangat-sangat serius sekali ya. Dan Bapak Ibu, apabila ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan berkaitan dengan 7 perkataan salib, khususnya di bagian 1, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini merupakan perkataan yang sangat menarik sekali ya, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Happy tadi.
Banyak sekali pelajaran yang kita dapati dengan perkataan yang pertama ini. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin saya bisa cerita sedikit ya. Ini masalah pribadi saya sendiri. Nah, ada orang yang selama ini ya termasuk orang itu mungkin ceritanya agak inilah, dia mau dengan saya gitu kan. Cuma ya karena ada satu dan lain hal, saya memang tidak menerima dia, tapi sepertinya dia tidak terima hal itu. Bahkan dia melakukan hal-hal yang tidak kita ingin gitu kan, seperti fitnah, kemudian melakukan hal-hal yang dari segi ya, seperti santet dan lain-lain sebagainya gitu kan. Tapi memang hal-hal seperti itu kadang-kadang membuat kita menjadi ya takut lah, artinya takut dalam hal apa kan, dia kan orangnya seperti arogan gitu kan, takutnya kalau kita ketemu di jalan kita diapa-apain gitu. Jadi karena seperti perkataan Kristus bahwa kita harus mengampuni, memang saya berusaha untuk mengampuni dia walaupun dia memfitnah aku dalam hal, pokoknya macam-macam ya dia lakukan yang membuat kita ya memang sangat sedih sih. Lalu kadang-kadang kita sudah mengampuni tapi kok terus menerus dia meneror kita. Gimana itu Bu? Rasanya memang saya ya memohon doa dari orang banyak supaya saya tetap kuat untuk bisa terus mengampuninya. Bahkan sekarang dia masih tetap terus meneror saya. Nah itu aja yang saya mau, sepertinya mau curhat di sini dan mau mohon dukungan doa. Ya, terima kasih. Baik, Bu Judit. Ya, Bapak Ibu, memang karena kita adalah manusia berdosa ya, disinilah kita bisa melihat keagungan Tuhan. Yesus mati bagi kita di atas kayu salib ketika kita masih seteru Allah. Dia rela mati di atas kayu salib. Dan Yesus adalah manusia ya, manusia sejati. Dan dia memberikan contoh teladan bagi kita. Dan kita adalah manusia berdosa yang kadang pun kita kurang rela mengampuni orang lain, betul nggak? Kurang rela. Nah itu sebabnya kita membutuhkan anugerah Tuhan, Bapak Ibu, membutuhkan anugerah Tuhan. Saya percaya Bu Judit, bukan hanya Bu Judit, kita semua membutuhkan anugerah Tuhan agar kita rela mengampuni orang yang ya memfitnah kita atau menjahati kita dengan berbagai cara lah. Mungkin Bapak Ibu semua pasti ada pengalaman. Kita semua pasti ada pengalaman. Tapi yang menarik ya, saya mendengar dari Pendeta Billy, Pak Tong pernah berkhutbah di Singapura, dimulai dengan satu kalimat, siapa pernah menyakiti orang lain, gitu. Sedikit yang angkat tangan. Lalu ketika ditanya pertanyaan berikutnya, siapa yang pernah disakiti orang lain? Hampir semua angkat tangan. Nah, memang terkadang ya kita sering sekali ya melihat kalau kita melihat kejahatan orang lain, maka kita akan sulit mengampuni. Tapi kalau kita melihat bahwa kita juga sebenarnya tidak berbeda daripada orang lain yang menyakiti kita, mungkin itu bisa membantu kita untuk lebih rela mengampuni orang lain. Karena kita mungkin kurang bercermin bahwa mungkin kita tidak pernah menyakiti orang yang menyakiti kita ya, tapi kita pernah menyakiti orang lain dalam bentuk yang berbeda. Nah itu, jadi mungkin ini bisa membantu kita ya Bu Judit ya, bukan berarti menolak untuk
istilahnya kita harus menjadi orang kudus yang harus mampu mengampuni orang bersalah kepada kita, bukan. Tapi bagaimana supaya kita bisa mendapatkan pengertian dan bantuan agar kita lebih rela dan juga meminta kepada Tuhan mengampuni orang lain ketika kita berefleksi. Pertama, Tuhan sudah mengampuni kita. Yang kedua, mungkin pun kita ada banyak melakukan hal yang sama, ya, kejahatan kepada orang lain, dan orang lain juga mungkin yang mengalami hal yang sama kepada kita, ya. Mereka sulit melupakan kejahatan kita misalnya. Nah, begitu. Tapi yang paling utamanya adalah Allah sudah mengampuni kita sedemikian sempurna, maka dasarnya adalah karena Allah mengampuni kita, maka kita minta kekuatan agar kita diberikan kemampuan mengampuni orang lain. Kan begitu kan ya, di dalam pengakuan iman Rasul, ya. Dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Tapi sekali lagi, dasar pengampunan Allah bukan karena kita mengampuni orang lain. Justru Allah mengampuni kita terlebih dahulu, baru kita dimampukan mengampuni orang lain. Begitu ya Bu Judit, ya. Kita saling mendoakan, Bu, agar Tuhan menguatkan kita masing-masing dalam konteks kita, ya, dalam konteks kita. Masing-masing dalam konteks kita pasti ada mengalami hal-hal seperti ini. Ya, terima kasih Bu Judit. Saya kembalikan kepada Bu Tri. Ya, tadi itu tanggapan dari Ibu Happy mengenai apa yang ditanya atau disampaikan oleh Bu Judit. Berkaitan dengan materi tadi, Bu, bahwa ketidaktahuan kita itu kayaknya mengurangi dosa gitu, Bu. Ya, dari ketidaktahuan kita. Apakah penjelasan itu bagaimana maksudnya, Bu? Contohnya begini. Kan kalau yang membunuh pasti ya kita tahu dosa gitu ya. Ya. Tapi kalau melakukan sesuatu yang kita tidak tahu itu ternyata dosa gitu. Ya kita memang tidak tahu gitu, bukannya sengaja nggak tahu gitu kan. Tapi ya setelah dapat firman jadi tahu. Tapi sesuatu yang kita lakukan yang dulu yang kita tidak tahu gitu, itu kira-kira bagaimana pandangan Alkitab, Bu? Iya, Allah menciptakan manusia dengan hati nurani, ya. Jadi setiap orang yang melakukan dosa sebenarnya, apakah orang percaya tidak percaya, tidak mungkin hati nuraninya tidak terganggu begitu. Hanya saja di sini dikatakan kan terdapat ketidaktahuan yang boleh dikatakan bisa mengurangi tingkat kesalahan. Ya, tingkat kesalahan sebuah dosa, yaitu keburukan yang diakibatkan kurangnya sarana pengetahuan atau kemampuan untuk menerima pengarahan karena kurangnya pendidikan atau kelalaian. Jadi tingkat kesalahan, mengurangi tingkat kesalahan. Jadi barangkali kita bisa sampaikan, misalnya seorang supir sedang mengendarai di jalan, kalau dia tahu rambu-rambu lalu lintas, dia akan kesalahan dia melanggar lalu lintas akan semakin kecil, betul ya. Jadi itu kaitannya ke sana. Tapi bukan berarti ketika kita tidak tahu itu dosa, lalu kita menganggap itu mengurangi dosa kita, harusnya sih tidak. Karena waktu dalam perjanjian lama pun, waktu Taurat, sebelum Taurat diberikan, semua orang berbuat dosa, lalu kemudian diberikan Taurat, baru semakin jelas ya, oh ternyata perbuatan saya ini dosa. Tapi sebelum Taurat diberitahukan ketika mereka melakukan dosa, mereka kan belum tahu istilahnya gitu ya, belum tahu bahwa itu dosa. Tapi apakah mereka merasa nyaman ketika mereka membunuh orang? Harusnya kan tidak. Hanya saja semakin clear, oh dosa membunuh itu adalah melanggar hukum Tuhan, hukum keberapa, gitu. Jadi yang bekerja adalah hati nurani. Begitu, Bu. Oh, iya, iya.
Jadi memang jadinya ya semakin kita belajar firman, jadi semakin kita kesananya semakin tahu apa yang salah begitu Bu ya. Tentu, betul, betul. Iya. Itu sebabnya ya doktrin benar, hidup benar. Doktrin salah, hidup salah. Kalau pengetahuan iman Kristen kita tidak benar, maka saat kita melayani, semakin giat melayani, semakin kita berdosa. Ya kan? Jadi semakin banyak tingkat dosa itu semakin banyak begitu. Tapi kalau kita tahu kebenaran dalam pelayanan misalnya gitu ya, tingkat kesalahan dalam melayani itu kan akan semakin kecil, ya enggak? Misalnya dalam liturgi ibadah, Tuhan memerintahkan liturgi ibadah ya sederhana dan simple. Yang penting ibadah itu berpusat pada Allah, bukan berpusat pada manusia. Maka yang utamanya kita rancang ibadah itu adalah ibadah yang berpusat pada Allah. Seluruh gedung itu dirancang menjadi ibadah yang berpusat pada Allah. Tidak perlu banyak dekorasi di sana. Dan tidak perlu ada banyak orang yang harus tampil menjadi penarik. Tapi yang paling utama dalam ibadah misalnya, utamanya adalah firman Tuhan berbicara. Gitu. Maka menjadi pusat daripada ibadah itu adalah di firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengerti akan hal ini, kita rajin ibadah, tapi ibadah itu pusatnya adalah manusia misalnya. Ada yang menari, ada yang main game, ada macam-macam, juga tidak tertib, ribut sana sini. Nah, jadi kita sedang ngapain? Dan kita tidak tahu kita sedang ngapain. Nah, ini yang dikatakan semakin banyak kita beribadah dalam bentuk seperti itu, semakin kita melakukan dosa di depan Tuhan begitu. Iya, iya. Iya. Jadi Benar nih Bu Remin ya, semakin banyak kita tahu, semakin banyak kita perbuat sesuai dengan betul. Itu sebabnya kita harus belajar. Nah, kita sebagai guru, kita harus mengerjakan hal ini, berarti kita akan semakin giat belajar dan mengajarkan kebenaran kepada anak-anak. jadi semakin banyak hal yang dikoreksi gitu Bu ya. Benar, benar. Semakin banyak paradigma kita gitu diubahkan. Jadi pengetahuan bertambah, paradigma diubah terus. Jadi yang tadinya itu masih agak miring-miring, semakin ditegakkan, semakin lurus gitu. Iya. Memang kekristenan itu harus belajar ya, kan prinsipnya adalah faith seeking understanding. Setelah kita beriman, harus mencari pengetahuan supaya kita bertumbuh. Kadang karena kita nggak punya pengetahuan, jadi kita ikut-ikutan Bu. Benar, dan ikut-ikutan itu masalahnya semua diikuti begitu. Jadi gaduh-gaduh. Akhirnya ya kita sendiri tidak bisa lagi membedakan ya, karena sudah istilahnya blur ya, yang mana yang benar gitu. Karena ikut sana ikut sini, yang mana yang benar. Karena apa? Fondasinya belum kuat. Kalau fondasi sudah kuat, sama seperti orang di bank, mereka sudah bisa merasakan serat uang asli. Maka ketika mereka pegang serat uang palsu, mereka belum tahu. Maka yang utamanya adalah supaya kita tahu ajaran itu benar atau tidak, harus kuat dulu, berkuat dulu, belajar dulu dengan setia pengajaran yang benar. Sehingga kita akan memiliki kepekaan, menfilter, menyaring, dan kita tidak akan menghabiskan waktu untuk mendengarkan sesuatu yang tidak perlu kita dengar. Kuota tidak habis, ya kan, pulsa tidak habis, begitu Bu Tri. Sekarang kan kita mendengar dari YouTube kan. Tapi kan kalau dari YouTube ya perlulah kita belajar Bu. Kan tapi ya memang fondasi harus kuat dulu ya. Jadi orang yang sudah tahu serat uang asli, ketika dia pegang uang palsu, dia akan tahu. Jadi kita tidak boleh memegang serat uang palsu dulu baru uang asli. Jadi atau bersama-sama gitu, nggak boleh. Jadi harus benar-benar rasakan serat uang asli itu, benar-benar berlatih dan tahu benar-benar. Maka ketika pegang uang palsu langsung tahu seratnya beda. Jadi memang harus dikuatkan dulu dalam pengajaran yang sejati yang benar.
Dan ya tidak perlu harus mencari pengajaran yang palsu, bukan, tapi pengajaran palsu itu ada sekeliling kita. Nah, jadi semakin kita belajar kebenaran, semakin kepekaan kita yang bertambah, peka langsung tahu. Oh, jadi kita tidak gampang diombang-ambingkan. Kita langsung bisa menyeleksi begitu. Jadi mampu menyeleksi itu sih. Apalagi sekarang di YouTube begitu banyak. Kalau kita nggak punya fondasi yang kuat, kita tidak akan mampu menyeleksi. Ya. Akhirnya kalau tidak kuat ya itu tadi Bu ya, ikut pengertian orang yang menyampaikan itu ya, tanpa kita tahu kebenaran ya. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin menanggapi atau berdiskusi dengan Ibu Happy, dipersilakan. Ibu Urayani, ada tanggapan Bu? Silakan Bu. Ya Bu, saya mau bertanya Bu. Silakan Pak. Ini saya mau belajar nih Bu ya. Pertanyaan saya begini Bu, ya karena ini untuk belajar sih gitu. Kan kita tahu bahwa Yesus itu tidak perlu sebenarnya dia itu naik ke atas kayu salib, dia itu berkuasa mengampuni. Dan itu bisa kita temukan di beberapa nats di kitab Injil. Waktu dia masih belum ke salib, dia itu mengampuni orang. Betul. Kan begitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan pertama begini Bu, mengapa harus dia itu naik ke salib? Ya sementara tanpa ke salib pun sebenarnya dia itu bisa mengampuni gitu. Tadi kan memang ada sudah Ibu singgung bahwa penebusan yang dikerjakannya itu tidak otomatis tidak diberikan otomatis seperti itu. Begitu. Dan itu memberikan kesan begini Bu, ya dia tahu harus ke salib. Bukankah itu memberi kesan itu meribetkan diri sendiri, kira-kira begitu. Ya gitu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, khususnya di dalam perkataan di salib ini yang pertama, ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, yang menjadi pertanyaan saya begini Bu, ketika kita bicara tentang esensi, bukankah Yesus itu esensinya sama dengan Bapa? Kan sama aja. Kenapa harus ke Bapa kan begitu? Memang betul Bu, dulu ketika saya sudah membaca buku yang diterbitkan Momentum, kalau saya tidak salah 2013, yang berjudul Substitusi Penal, betul saya sudah temukan jawabannya. Siapa tahu ada lagi lebih dalam malam hari ini. Terima kasih Bu. Ya, baik Pak Jurlianto ya. Yang pertama tadi, kenapa naik ke atas kayu salib? Jadi nanti kalau kita belajar satu demi satu kalimat Yesus di atas kayu salib ini, kita akan menemukan bahwa dalam satu hari penyaliban Yesus banyak nubuatan yang digenapi. Ya nanti kan akan kita lihat ya, akan kita lihat secara bertahap. Jadi saya tidak akan buka semua nubuatan apa. Tapi salah satu yang digenapi melalui perkataan yang pertama ini, pertanyaan Pak Jurlianto yang pertama ini adalah nubuatan bahwa Yesus akan naik ke atas kayu salib. Di dalam Yesaya 53 misalnya ya, penyiksaan sampai tidak dapat dikenali dan seterusnya itu juga dinubuatkan. Dan peristiwa yang paling jelas itu adalah apa yang dituliskan oleh Yohanes pasal yang ketiga. Bisa kita buka ya Pak Jurlianto ya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Baru masuk ayat terkenal, ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita coba membuka di dalam Bilangan 21 ya. Bilangan 21 ayat yang ke-9. Ini adalah cerita tentang ular tembaga.
ayat 21. Kemudian orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, ayat 9, sorry. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang yang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, jadi dalam peristiwa ular tembaga ini ketika bangsa Israel 40 tahun berputar di padang gurun, mereka berdosa ya. Mereka terus bersungguh-sungguh tidak habis-habisnya. Satu kali Tuhan hukum, kirim ular berbisa di padang gurun, pagut mereka. Kalau Bapak Ibu belajar tentang ular, saya pernah membaca-baca sedikit tentang ular king cobra. Kalau orang digigit oleh dipagut oleh ular king cobra dalam hitungan 4 sampai 6 jam tanpa pertolongan apa-apa, maka orang itu akan meradang dan mati. Kalau sampai kena bisa king cobra. Nah, saya tidak tahu ular berbisa yang dikirim oleh Tuhan di padang gurun itu, tapi dikatakan ular berbisa dan ditemukan setelah mereka dipagut dan memang tidak diberitahukan berapa lama mereka meradang satu-satu menuju kematian, sampai pada hari mereka sadar saudara mereka udah banyak meninggal karena dipagut ular. Maka mereka berseru, Musa, Musa, kami sadar kami berdosa. Berdoalah kepada Tuhan supaya ular ini dijauhkan daripada kami. Maka Musa berdoa. Ketika Musa berdoa, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Dikatakan kepada Musa, buatlah patung ular tembaga, tinggikan di atas tongkat. Lalu buat di atas tongkat. Lalu tinggikanlah tongkat itu. Kalau ditinggikan berarti Musa kan berdiri kan, berarti ditinggikan. Lalu Allah mengatakan, katakan kepada bangsa Israel yang sedang meradang menuju kematian karena bisa ular berbisa itu. Hei kamu bangsa Israel, yang sedang meradang menuju kematian, sedang dying, arahkanlah pandanganmu, lihat kepada ular tembaga ini. Engkau yang sedang meradang, dying menuju kematian, engkau tidak akan mati, melainkan engkau akan hidup. Ada yang taat, menoleh, hidup. Ada yang tidak taat, mati. Maka itu yang dituliskan oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes 3 ayat yang ke-14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Ini dijelaskan oleh, dituliskan oleh Yohanes, ini perbincangan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Jadi Yesus yang mengatakan ini. Menjelaskan kepada Nikodemus, engkau harus lahirkan kembali, engkau harus lahirkan kembali. Lalu Nikodemus, guru agama Yahudi itu, salah satu Sanhedrin itu nggak ngerti. Dilahirkan, saya sudah berjenggot. Masa masuk lagi ke dalam rahim ibu saya? Yesus mengatakan bukan, dilahirkan dari air dan roh. Baru masuk ke dalam perbincangan ayat yang ke-13. Tidak ada seorang yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. 14. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Nah, jadi Yesus sedang memberitakan Injil kepada Nikodemus tentang kehendak Allah bahwa anak manusia yang telah turun dari surga itu akan ditinggikan, dan posisi ditinggikan itu berarti lebih tinggi daripada salib. Nah, ketika Yesus di atas kayu salib, setiap orang memandang kepada Kristus yang tersalib, upah dosa ialah maut, sengat dosa ialah maut. Maka setiap manusia berdosa di dalam Adam, ketika memandang kepada Kristus, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka bisa dosa itu, sengat dosa itu tidak lagi mematikan. Dalam arti kematian yang kekal itu tadi, yang upah dosa ialah maut. Nah, jadi memang itu adalah kehendak Allah, Pak Jorlianto. Ya, jadi itu sudah terjadi. Apa yang terjadi di padang gurun yang dialami oleh bangsa Israel dan Musa meninggikan ular, demikian Yesus memang harus naik ke atas kayu salib. Oke. Tadi yang kedua, mohon maaf Pak, bisa diulang ya? Ya, yang kedua tadi Bu, itu dia itu memohon pengampunan yang harus Bapak lakukan kepada mereka kan gitu. Padahal secara esensi kan dia sama aja dengan Bapak. Betul, Nah, betul. secara esensi, kenapa dia tidak langsung bilang aja, gue ampuni lo semua, kan kira-kira begitu. Gitu, Bu. Baik. Ya, kan karena ketika bicara tentang mengampuni dosa, hanya Allah yang mengampuni, kan begitu. Makanya
waktu pelayanannya di bumi secara manusia, dia berkali-kali mau ditimpukin orang Yahudi oleh karena menyamakan dirinya sebagai Allah, kan begitu. Karena memang realitanya hanya Allah gitu yang berhak dan memang yang bisa mengampuni, kan begitu. Nah, di kayu salib itu kan dia satu esensi aja dengan Bapa. Kenapa tidak langsung dia aja ngomong gitu, gue ampuni, kan gitu. Benar. Nah, perkataan yang pertama ini, jadi kita tahu Yesus naik ke atas kayu salib, ya, natur Yesus tidak pernah berpisah ya. Ketika Yesus naik ke atas salib, natur itu tetap satu, Allah dan manusia, begitu ya. Jadi di dalam doa yang pertama, Yesus mengatakan Yesus di atas kayu salib menggantikan hukuman dosa kita. Jadi dari kekekalan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus sudah merencanakan keselamatan. Allah Bapa merencanakan, lalu Allah Anak akan turun menggenapkan keselamatan itu, nanti Roh Kudus juga akan turun mengefektifkan karya keselamatan itu di hati umat pilihan. Nah, ketika Yesus berdoa di atas kayu salib, Bapa ampunilah mereka. Ini doa Yesus untuk, jadi sama seperti ketika Yesus berdoa untuk para orang kudus atau para rasul, para murid-muridnya di Yohanes 17. Yesus juga berdoa, Bapa, aku mempercayakan mereka kepadamu. Nah, dalam hal itu Yesus berdoa sebagai guru bagi murid-muridnya. Bapa, aku berdoa untuk mereka. Tapi mengatakan bukan hanya untuk mereka, tapi mereka yang masih ada di luar kandang ini, istilahnya ya, kawanan domba. Yang akan masuk ke dalam kawanan domba ini pun aku berdoa supaya engkau menjaga, melindungi mereka. Jadi tetap kita harus melihat Yesus itu memiliki natur Allah, natur manusia. Dalam hal ini Yesus ketika berdoa natur manusia, berdoa Bapa ampunilah mereka. Tetapi nanti di dalam perkataan yang kedua, Yesus dengan otoritasnya sebagai Allah mengatakan, hari ini engkau dan aku akan berada bersama-sama di Firdaus. Begitu Pak Jurlianto. Ya Bu, terima kasih Bu penjelasannya. Bu, satu lagi pertanyaan Bu ya, satu lagi. Boleh Bu ya? Boleh. Oke, nah, ini pertanyaan ya jujur satu aja lagi. Bu kan begini. Tiga juga nggak apa-apa. Kan Bu nih di atas kayu salib itu kan Tuhan Yesus kan sudah menebus dosa kita, sudah menyelesaikan dosa kita, gitu nah Bu. Tapi realitanya kenapa kita itu masih berdosa sampai sekarang? Apa yang diselesaikannya gitu? Kenapa kita masih tetap berdosa sekarang, kan begitu? Ya kalau memang dia sudah selesaikan di atas kayu salib, harusnya kita itu tidak berdosa lagi gitu. Terima kasih. Baik. Ya. Jadi Yesus mengampuni dosa semua orang yang percaya kepada Kristus. Mohon maaf nih, saya bertanya kepada Pak Jurlianto, apakah Bapak, mungkin Yesus seperti perkataan komunikasi Yesus dengan guru agama Yahudi, yaitu Nikodemus. Engkau harus lahirkan kembali, gitu kan? Apakah Bapak sudah lahir baru? Jadi ini saya mengutip dari perkataan Tuhan Yesus ngobrol dengan Nikodemus ya. Karena ini kita semua ini kan guru agama Kristen kan. Nikodemus pemimpin agama Yahudi, salah satu Sanhedrin, udah tua, belum lahir baru Pak. Nah, maka kita guru-guru sekarang yang ada di sini, permisi tanya nih, kita semua sudah lahir baru belum? Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, baru masuk. Kalau kita sudah lahir baru, kita berbuat dosa. Kalau kita belum lahir baru, berbuat dosa wajar, betul kan? Tapi kalau kita sudah bertobat, saya masuk ke pertanyaan Pak Jurlianto, kalau kita sudah bertobat, percaya kepada Yesus mati di atas kayu salib, menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, kenapa kita masih berdosa? Betul. Sekarang saya akan baru menjawab. Karena tubuh kita ini adalah natur berdosa. Dan setelah kita percaya kepada Yesus, kita tidak langsung mati, Pak. Kita masih hidup, tetapi Rasul Paulus memberitahukan, hidup yang kita hidupi sekarang bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri. Hidup yang kita miliki sekarang bukan lagi milik kita. Hidup yang kita miliki sekarang adalah hidup yang harus aktif mematikan dosa. Jadi tidak ada satu ayat dalam Alkitab memberitahukan ketika Yesus mati di atas kayu salib, setiap orang percaya kepadanya, berubah menjadi malaikat. Tidak. Jadi nanti tubuh dosa ini akan mati kuasa dosanya pada waktu Yesus datang kembali. Barangkali kita sudah mati, tubuh kita dibangkitkan, roh kita dipersatukan, dan kita diberikan upah, yaitu hidup yang kekal. Disitulah kita akan menerima hidup, yaitu tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan tanpa dosa. Maka tidak mungkin lagi berbuat dosa. Agustinus mengatakan kondisi manusia sebelum jatuh ke dalam dosa adalah able to sin and
able not to sin. Mampu berdosa, mampu tidak berdosa. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia hanya mampu berdosa, tidak mampu tidak berdosa. Lalu setelah manusia mengalami redemption, penebusan, dikatakan able to sin and able not to sin. Mampu berdosa, mampu tidak berdosa. Dan nanti setelah di dalam kekekalan, maka dikatakan kondisi manusia adalah tidak mampu berdosa. Begitu Pak Jurlianto. Jadi memang kondisi kita seperti dikatakan, digambarkan oleh Agustinus ya, able to sin, able not to sin. Tetapi perbedaan antara kondisi manusia sebelum jatuh ke dalam dosa dan setelah redemption lebih mulia yang sudah mengalami redemption. Karena di dalam kehidupan sebelum kejatuhan belum dikukuhkan bahwa mereka akan hidup sedang kekekalan, ya kan? Sedangkan kita yang sudah mengalami redemption, begitu kita percaya menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Yohanes 3:16, tidak akan memperoleh hukuman yang kekal, melainkan hidup yang kekal. Jadi dikukuhkan, tapi already but not yet. Sudah, tapi belum sempurna Pak Jurlianto. Oh iya Bu ya. Ya, already but not yet. Ya. Oke. Oh ya, terima kasih banyak Bu. Baik, pertanyaan berikutnya Pak. Pertanyaan berikutnya Bu, boleh? Ya, enak sama teman-teman. Nanti banyak pertanyaan saya Bu. Mari kita kupas habis Pak. Oh iya Bu, baik. Satu lagi Bu kalau begitu ya. Ayah Bu. Kalau ada nanti Bapak Ibu yang lain mau bertanya, ya. Yang lainnya dulu, jangan. Oke. Kalau ada yang lain nanti ya minta saya dong Pak Jurlianto gantian gitu. Tapi kalau belum ada silakan Pak. Mari kita kupas habis. Oh, bagaimana Bapak Ibu? Saya lagi. Silakan Pak, silakan. Silent Pak, silent itu berarti silakan Pak gitu. Oke, baik Bu. Nah, dari yang barusan Ibu jelaskan tadi, mungkin ini apa Bu? Mungkin hanya semacam afirmasi lagi Bu ya. Kalau kita kaitkan dengan salah satu doktrin Calvinis, khususnya di poin kelima, perseverance of the saints, ya kan Bu? Mungkin apa ya Bu? Mungkin di sanalah perjuangan kita bersama-sama dengan Allah sampai nanti di kekekalan, baru kita itu memang tidak berdosa lagi. Tapi memang pada dasarnya setelah kita dilahir barukan, kita itu mampu untuk berjuang bersama-sama dengan Allah untuk tidak berdosa, dan itu adalah konsekuensi dari kelahiran kembali. Kira-kira begitu Bu ya? Iya, absolutely. Jadi di dalam perseverance of the saint, di situ kita dipelihara dalam ketekunan Allah. Sebenarnya yang tekun itu adalah Allah. Allah tekun memelihara kita. Maka kita bisa tekun mengikut Tuhan. Begitu. Oh ya Bu. Nah, maka ada pertanyaan saya begini Bu. Saya berpendapat begini Bu. Setelah kita itu memahami anugerah sebenarnya, apakah ini saya benar atau salah, mohon dikoreksi Bu. Saya berpendapat begini Bu. Sebenarnya di dalam kekristenan itu sebenarnya sejatinya itu bukan kita yang setia itu Tuhan. Kira-kira begitu Bu. Apakah saya salah begitu? Ya, betul Pak. Jadi contoh konkret itu adalah dari perseverance of the saints, ketekunan orang-orang kudus. Kalau diterjemahkan ya, ketekunan orang-orang kudus. Kalau kita tidak mengerti seolah-olah orang kudus yang setia, tetapi Alkitab akan tetap konsisten. Ya, Allah lah yang setia memelihara gerejanya. Gereja dalam hal ini gereja yang sejati, yaitu kita, orang percaya. Ya. Itu sebabnya karena Allah setia memelihara gerejanya, maka gerejanya setia mengikut Dia. Begitu. Oh ya. Oke, terima kasih Bu. Yang lain dulu. Nanti lagi. Baik. Kalau tidak ada, boleh saya kembalikan kepada Ibu Tri untuk mengakhiri acara kita. Untuk minggu depan pada hari Rabu malam jam 7 kita akan kembali melanjutkan 7 perkataan salib di bagian yang kedua. Kita berharap kita semua bisa setia untuk mengikuti ini sampai selesai, dan kita semakin memaknai bulan-bulan dalam perjalanan Jumat Agung dan Paskah.